Hari ini admin akan membahas sebuah film yang seru yaitu film Mulan 2020. Film dimulai dengan memperlihatkan suasana pedesaan yang damai. Kemudian beralih ke tempat keramaian di mana terlihat seorang anak kecil sedang menjadi perhatian. Itu karena dia berlari super gesit, kesana kemari dengan sebilah tongkat di tangannya. Dia tidak sedang mengejar maling, melainkan dia sedang mengejar seekor ayam, agar masuk ke kandangnya. Ketika ayam terbang ke atap, dia pun ikut melompat ke sana, membuat semua orang khawatir. Campur geram seorang laki-laki tua memanggilnya dengan sebutan Mulan. Anak kecil tersebut adalah Mulan yang masih kecil. Di atas genteng dia tergelincir, dan hampir jatuh. Orang-orang semakin geram terus panik melihatnya. Bukan yang jago kungfu, dengan sikap jika berayun melompat, dan langsung berdiri. Tepat seorang laki-laki yang tersenyum sumringah kepadanya. Dia adalah ayah Mulan, yang juga jago kungfu, tetapi beda kondisinya dengan orang-orang di sekelilingnya. Di ruang lain terlihat ayah sedang berdebat mengatakan kalau ayahnya selalu melindungi Mulan. Mereka berdebat tentang Mulan yang harusnya bertingkah selayaknya anak perempuan bukan seperti laki-laki, sebab nantinya dia akan menikah untuk mengangkat kehormatan keluarganya. Tahun-tahun pun berlalu, kini Mulan kecil sudah dewasa, dia terlihat begitu gesit menunggangi seekor kuda di padang rumput. Dia tidak seperti gadis lainnya yang manja dan kemayu. Mulan mempunyai pesona tersendiri dalam keanggunannya menunggang kuda. Dan kedewasaan itu membuat keluarganya mempersiapkan Mulan seorang jodoh. Sehingga Mulan harus menikah. Sebagai seorang wanita yang baik dan patuh, dia mengiyakan permintaan keluarganya, lalu mereka pun mempersiapkannya. Dia mulai didandani dan dipakaikan gaun pernikahan, lalu Mulan pun dibawa kepada mak comblang di desa itu. Di saat tetua adat mengajarkannya cara menjadi wanita yang anggun, Mulan malah mengecewakannya, karena ada laba-laba yang merayap di meja itu. Mereka pun panik dan berlarian. Beberapa hari setelah kejadian itu, desa mereka kedatangan utusan kerajaan, yang membawa perintah kaisar. Kaisar memerintahkan setiap keluarga untuk mengirim seorang putra dari setiap keluarga, untuk menjadi tentara perang kerajaan. Ayah Mulan adalah mantan tentara kerajaan, tapi beliau tidak memiliki seorang putra. Demi menjaga martabat sebagai seorang prajurit yang setia, ayah Mulan mulai berjalan dengan kaki pincangnya, untuk mengambil surat perintah yang dibawa oleh utusan kerajaan. Dia kelihatan begitu lemah dengan kakinya yang pincang. Dia kemudian jatuh, dan masih berusaha untuk bangkit. Mulan yang melihat ayahnya ia menjadi sedih, dan berniat membangunkan ayah, tapi dia dilarang oleh ibunya, karena tindakan Mulan hanya akan membuat ayahnya malu di depan utusan kerajaan dan seluruh warga desa. Di hamparan padang pasir, terlihat sekelompok Rouran yang sedang menyerang benteng pertahanan kerajaan. Kelompok Rouran ingin mengambil alih, dan menjatuhkan setiap benteng pertahanan, untuk melumpuhkan kerajaan. Karena kondisi itulah, pihak kerajaan ingin segera melatih calon prajurit, yang bergabung menjadi tentara kerajaan. Malam itu ayah Mulan mempersiapkan segalanya. Ia mengambil baju besi dan pedang kebanggaannya. Mulan yang melihat hal itu, mulai membuat sebuah rencana. Pada malam itu, keesokan harinya, ketika ayah mulai ingin bersiap-siap pergi, ia melihat baju dan pedang kebanggaannya dicuri. Ya, pelakunya adalah Mulan. Dia mencuri kuda dan peralatan perang ayahnya. Mulan mulai menyusuri lembah dan gurun, sehingga dia kelelahan dan tersesat. Namun ia dituntun oleh seekor burung phoenix menuju kerajaan. Burung itu adalah burung legenda, yang merupakan kepercayaan leluhur masyarakat di sana. Sesampainya di pusat pelatihan, Mulan yang sudah berpenampilan seperti laki-laki, mulai mengantri bersama calon tentara lainnya. Penyamarannya yang begitu sempurna tidak mudah dikenali oleh orang-orang di sana. Mulan menggantikan namanya menjadi Hua Jun. Mulan pun menjalani hari-harinya di pusat pelatihan itu, sebagai anak laki-laki. Hari-hari pun terus berlalu. Pasukan Rouran berhasil menaklukkan pertahanan kerajaan bersama penyihirnya. Kondisi itu menyebabkan Mulan dan timnya harus segera menghadang Rouran dan pasukannya di benteng pertahanan, sebelum Rouran sampai istana kerajaan. Peperangan sengit pun terjadi, tentara kerajaan dan pasukan Rouran banyak yang mati. Namun Mulan bersama timnya berhasil mengalahkan pasukan Rouran. Pasukan Rouran pun lari dan Mulan pun mengejarnya, sampai ia kehilangan arah dan tersesat di sebuah lembah. Di lembah itulah Mulan bertemu dengan penyihir Rouran. Penyihir itu pun memperingatkan Mulan bahwa Mulan akan kalah dengan menjadi orang lain. Mulan pun berhasil dikalahkan penyihir tersebut, sampai dia tidak sadarkan diri.
Ketika Mulan mulai sadar, ia melihat seekor burung phoenix yang terbang di dekatnya, dan penyihir Rouran pun telah pergi. Mulan berpikir dirinya telah mati, namun yang mati bukanlah Mulan, tapi dirinya sebagai Hua Jun. Kemudian dia pun kembali ke medan pertempuran sebagai Mulan, dan berhasil mengalahkan kawanan Rouran, dan menyelamatkan timnya. Pelatih Mulan yang melihat hal itu merasa dibohongi oleh Mulan, karena kebohongan itu menyebabkan Mulan tidak bisa diterima dalam timnya, dan Mulan pun diusir saat itu juga. Dengan perasaan bersalah, Mulan pergi ditemani oleh kuda ayahnya, sampai dia meratapi kesalahannya itu di sebuah bukit. Di bukit itulah Mulan bertemu dengan penyihir Rouran. Penyihir itu menyamakan Mulan seperti dirinya, yaitu sebagai wanita yang tak ada tempat di hati masyarakat, wanita yang tak bisa diterima keberadaannya, dan dibuang bersama aibnya. Karena penyihir itu menganggap Mulan sama seperti dirinya, Mulan pun diajak bergabung dengannya untuk menaklukkan kerajaan, dan membunuh kaisar, sehingga mereka mempunyai tempat di kerajaan itu. Dengan harapan Mulan mau bergabung dengannya, penyihir itu pun membongkar semua rencana Rouran untuk membunuh kaisar. Mendengar hal itu, Mulan yang sangat setia pada kaisar menolak ajakan penyihir itu. Baginya kesetiaan dan kejujuran adalah kehormatan yang harus dijunjung tinggi. Walaupun nyawa taruhannya, Mulan lalu menunggang kudanya dan mendatangi pasukan kerajaan, dan memberitahukan semua rencana Rouran. Setelah mengetahui semua rencana Rouran, Mulan lalu dijadikan pimpinan perang untuk mengalahkan Rouran, dan mereka segera bergegas ke istana kekaisaran. Setibanya mereka di situ, Rouran bersama pasukannya sudah tiba lebih dulu di sana, dan berhasil menyandra kaisar. Mulan yang melihat hal itu, ia segera menyelamatkan kaisar. Rouran berhasil dibunuh dengan panah yang menancap di dadanya. Setelah kaisar berhasil diselamatkan, Mulan diberi posisi di istana oleh kaisar. Namun Mulan menolaknya. Mulan harus pulang ke desa dan merawat ayahnya. Pengabdian kepada keluarga lebih penting dari segalanya. Setelah mulai kembali ke desa, dia disambut hangat oleh ayahnya. Semua warga pun tersenyum. Dia juga dianugerahkan pedang kebanggaan oleh kaisar, dan kaisar masih memintanya untuk mengisi posisi di istana kekaisaran. Dan film pun berakhir.